Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama dari kalangan keluarga besar Bani Sahnun yang ada di komplek Rumah Sehat Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk acara halal bihalal pada hari ini di tanggal 3 April 2025 bertepatan di hari Kamis dan bertepatan juga dengan tanggal 3 Syawal 1446 Hijriah. Keluarga besar Bani Sahnun mengadakan acara halal bihalal, dan inilah sambutan singkat daripada keluarga besar Bani Sahnun yang akan disampaikan oleh Ustadz Musabihin MPD, dan marilah kita sama-sama mendengarkannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Musabihin MPD, disilakan. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama dapat berwajah tatap muka, menyambung tali silaturahim untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kita, khususnya Bani Sahnun. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya. Kita ketahui bersama Rasulullah adalah panutan umat, bahkan seluruh tutur kata dan perilaku beliau merupakan mata air inspirasi bagi kita semua di dalam kita menjalani liku kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak Ibu hadirin Bani Sahnun rahimakumullah. Yang pertama adalah tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Sahibul Bait, Saudara Ki Sapri beserta segenap keluarga, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua, karena kita sudah meluangkan waktu menghadiri acara yang sangat penting bagi kita, khususnya Bani Sahnun ini. Karena itu sekali lagi izinkan segenap keluarga menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan jazaa. Kemudian selanjutnya tentu permohonan, karena mungkin ada hal-hal yang kurang, itu bisa berupa perkataan ataupun tindakan dari penyambutan sampai akhir nanti. Sekali lagi segenap keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya adalah salam dari Bapak Ketua kita, Bapak Zulkarnain MPD, yang secara kebetulan hari ini adalah berhalangan hadir disebabkan karena kondisi kurang fit, kurang prima. Karena itu kami menyampaikan salam beliau kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik-adik ponaan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi ini perlu kita jalin terus, karena ini adalah merupakan sebagai satu indikator bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita kompak utuh bersatu. Kita masih punya orang tua yang semestinya dan seharusnya kita terus menjalin bakti kita kepada beliau. Beliau yang masih hadir di depan kita sekarang ini bentuk perwakilan dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan perlu sekali kami sampaikan bahwa meminta maaf itu bahkan lebih penting daripada meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mengampuni dengan memaafkan itu. Memaafkan itu ibarat kaca sudah pecah, tetapi tidak ada bekas pecahannya itu. Itu ibaratnya kalau memaafkan. Nah, memaafkan itu juga tidak akan bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum kita memaafkan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa anta'fu aqrabu lit-taqwa.
memaafkan itu akan lebih mendekatkan kita kepada takwa. Karena itu kita sering diajarkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maka maafkanlah segala salah dan dosa kami. Nah, kita diajarkan kepada Allah saja sudah kita disuruh untuk minta maaf sekaligus minta ampun, terutama alasan untuk kita saling jauh menjauhi. Tidak ada alasan untuk kita saling dendam. Kita ini adalah Bani Sahnu yang terbaik. Artinya adalah apa yang kita lakukan itu adalah terbaik untuk keluarga kita, untuk sesama kita, dan untuk orang lain. Mohon izin kami sampaikan, itu artinya adalah harus tampil beda. Kalau orang bijak itu mengatakan karena Bu Guru Murniati itu mengatakan berbeda itu tidak mesti harus lebih baik, tetapi yang terbaik itu pasti berbeda, dan itu ada pada kita ini. Insya Allah ke depan akan semakin terus berkembang. Kita jaga tadi silaturahmi kita ini sampai akhir hayat, sampai keturunan kita, sampai seterusnya kita lestarikan. Saya yakin ini akan menjadi amal ibadah kita. Tidak ada. Nah, bagi keluarga kita tentu yang sudah meninggal dunia, sekarang kita bacakan Fatihah. Kalau memang itu sudah ada dosa salah kita perbanyak kebaikan kita, karena nanti di hari kiamat itu tidak ada istilah minta maaf. Yang bisa dilakukan adalah kebaikan kita kepada saudara-saudara kita yang sudah kita berbuat salah, atau kepada orang tua kita. Itu yang paling memungkinkan. Dan yang kedua, kita mendoakan. Kalau memang itu kita pernah berbuat salah kepada sesama kita, kita doakan. Beliau-beliau sudah mendahului kita. Itu cara kita bisa berbuat lebih-lebih kepada orang tua kita. Beliau-beliau ini adalah azimat kita. Azimat kita. Beliau tempat kita minta restu orang tua kita sekarang yang masih hidup ini, supaya rumah tangga kita jalan dengan baik, supaya betul-betul apa yang kita lakukan itu sampai maut memisahkan kita semua. Tentu gitu, rumah tangga ada fluktuasinya, ada turun naiknya, tapi di situ ibu kita bisa kita mengalah salah satu di antaranya. Dengan demikian akan lempang di atas itu perlu kita minta petunjuk kepada Allah. Tetapi petunjuk dan nasihat itu sangat mempan, sangat mujarab untuk kita lebih-lebih untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang sore menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi. Mohon untuk kita saling maafkan. Mohon untuk kita saling maafkan. Sudah tidak ada yang perlu kita persoalankan lagi. Kita terus melangkah ke depan dengan menunjukkan yang terbaik. Jadi hidup itu adalah perbuatan. Satu perbuatan lebih baik daripada 1000 perkataan. Orang akan melihat dari apa yang kita perbuat, bukan dari indahnya ucapan yang kita lakukan. Karena itu orang bijak mengatakan don't think to be the best, but do the best in order to be the best. Jangan berpikir menjadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Insya Allah sekali lagi bahwa silaturahmi kita terus dan memperkuat silaturahmi kita sampai hari kiamat nanti. Dan ini saya yakin akan mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir, waqad yurja lijan hisabun wala bur'a lima jarahan lisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat dari cari? Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir nanti kita tentu